Oke, pesan saya teman-teman untuk yang mau magang ke Jepang, visi misi Anda sebelum berangkat ke Jepang harus konsekuensi sampai nanti balik ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu minasan. Gimana keadaannya? Mudah-mudahan kita sehat selalu, yang di rumah dimanapun berada, mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Amin amin amin. Oke, masih bersama saya Ponco. Kali ini saya akan membuat video tentang pengalaman saya untuk berangkat ke Jepang yang ketiga kalinya. Untuk yang ketiga kalinya ini visa saya beda teman-teman. Untuk yang ketiga kalinya ini visa saya bisa tinggal di Jepang sampai kapanpun saya mau. Oke, ini saya berada di Tokyo dan berada di kontrakan atau mansong. Mansong itu untuk keluarga ya teman-teman, saya bersama keluarga, dan ini keberadaan saya ada di belakang, di baruko atau di balkon. Oke, lihat dalam sebentar. Nanti kita kupas satu persatu bagaimana caranya untuk ke Jepang teman-teman. Oke, kita lanjutkan, kita bahas satu persatu bagaimana caranya mendaftar ke Jepang. Untuk sebelumnya itu saya minta maaf, saya di video ini tidak bermaksud, tidak ada unsur untuk menyombongkan diri, kesombongan. Saya berbagi pengalaman tentang bagaimana cara ke Jepang. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang pertama kali kita cerita sedikit ya sebelum saya mendaftar. Saya dulu adalah sopir truk pasiran teman-teman. Karena sesuatu yang gimana, ya jelas perekonomian, akhirnya saya untuk spekulasi, ngadu nasib, saya mencari LPK, itu juga lewat Facebook itu nama LPK-nya adalah Hiro Karanganyar teman-teman. Nanti bisa silahkan cek sendiri di LPK Hiro, nanti bagaimana syaratnya, bagaimana programnya, prosedurnya. Yang jelas kita harus mentaati prosedur dan peraturan LPK tersebut teman-teman. Oke, dan saya waktu itu mendaftar di LPK Hiro sekitar bulan Mei, dan saya berangkat Desember 2015, sekitar 6 bulan 7 bulan saya proses dari awal reguler sampai intensif, dari nol bahasa sampai pendalaman bahasa, sampai dapat job, sampai berangkat. Dan di LPK Hiro sendiri ada persyaratan yang mungkin saya masih ingat ya, itu pramedikal, sebelumnya pramedikal, terus tes fisik itu meliputi badan kita itu tindikan atau tatoan atau enggak. Itu kalau tindikan tatoan tidak boleh teman. Dan untuk minus mungkin 0,5 masih bisa teman-teman. Oke, setelah itu saya sedikit cerita proses saya di Hiro. Saya waktu itu reguler 1 bulan lebih sedikit, dari bahasa, dari A I U E O ya. Habis reguler diajukan dari pihak LPK Hiro, diajukan untuk mensetsu atau wawancara dengan orang Jepang. Saya waktu itu 1 kali, 2 kali, 3 kali gagal teman-teman. Tapi tidak patah semangat. Saya sampai 7 kali saya itu wawancara sama orang Jepang baru keterima teman-teman. Nah itu, jadi kita tetap harus semangat, gambate ya, untuk teman-teman yang mungkin minat ke Jepang. Jangan patah semangat. Mental fisik kita harus kita didik, harus kita gembleng ya. Syaratnya untuk ke Jepang, 1 itu jelas minat, kedua jelas fisik mental kita harus ditata, bahasa juga
Yang ketiga adalah uang. Nah, masalah uang untuk mungkin pemberangkatan di LPK Hero waktu itu saya berapa ya, 50% saya dapat pinjaman dari LPK Hero. Ya syukur alhamdulillah, dipinjami sekitar berapa ya, sekitar 21 kayaknya, 21 juta. Nah itu, dan saya cicil 3 kali alhamdulillah lunas. Oke, selanjutnya saya dapat job itu di bagian sidingku teman-teman. Di bagian sidingku, sidingku itu adalah apa ya, siding ya, rumah menempelkan di tembok ya teman-teman. Jadi menempelkan sidingku kalau di Indonesia mungkin belum ada atau saya belum tahu. Itu bentuknya itu seperti papan, pres-presan itu, cuman bukan dari kayu. Itu dari, ada yang kertas, pres itu sudah ada cat, sudah dicat itu. Itu panjangnya 3 meter, lebarnya itu 45 cm, tebalnya 1,5. Nah itu pengalaman saya di bidang job di Gemba ya temannya. Dan tempat perusahaan saya itu ada di Tokyo, ada di Adachiku. Nah nanti kalau memang teman-teman minat ya silahkan cek aja, kasih mencari di Facebook, nanti job apa itu di Hero banyak sekali. Mau cari yang apa di pabrik atau yang apa bagaimana, itu terserah, nanti silahkan memilih-memilih. Tapi jangan memilih-milih waktu main seju ya teman-teman. Kita untuk pengalaman wawancara dengan orang Jepang bagaimana, kita kalau mau diajukan untuk wawancara ke orang Jepang, jangan sekali-sekali menolak teman-teman. Oke, itu pesan saya. Nah setelah itu saya langsung aja pengalaman saya di Jepang sendiri selama Kensusei teman-teman. Itu untuk cara pemberangkatan pertama. Saya di Gemba itu waktu itu pas saya mulai bekerja itu musim salju teman-teman. Ngeri banget tuh, bukan ngeri ya, balung ya. Karena telinga itu sakit, tulang itu, jari-jari sakit, bibir pecah-pecah, bahkan seperti itu. Dan untuk adaptasi di Jepang berkali sekitar 3 bulanan lah kita bisa baru sedikit-sedikit mengerti tentang kotoba, tentang bahasa kerja di Jepang gitu loh. Seandainya bahasa kita cuman sedikit-sedikit, nanti komaru, payah. Karena apa? Seumpama kita disuruh sama orang Jepang, disuruh apa, ngambilkan apa, nanti malah keliru. Nah itu susahnya. Maka dari itu pesan saya itu, bahasa harus benar-benar belajar, betul-betul belajar, serius, konsentrasi pada bahasa. Yang kedua, sikap kita kepada orang Jepang, budaya orang Jepang ya. Nah mental kita juga harus ditata, harus untuk Indonesia style kita tinggalkan dulu. Apa artinya Indonesia style? Orang Indonesia itu kelemak-kelemek, ibaratnya itu pelan terlalu nyantai gitu. Itu tinggalkan, kalau memang Anda mau ke Jepang itu harus ditinggalkan. Oke. Setelah 3 bulan menyesuai keadaan Jepang, berjalannya waktu 1 tahun, 1,5 tahun terlampaui. Nah waktu 1,5 tahun itu teman-teman, saya pulang ambil cuti ya, berunding sodang sama sajuk sama bos Jepang, saya ingin pulang, ingin nikah. Nah itu untuk 1,5 tahun saya pulang nikah, dikasih cuti satu minggu, saya pulang ke rumah, terus kembali lagi ke Jepang. Itu 2 kali saya datang ke Jepang, kembali ke perusahaan yang semula aktivitas. Nah itu
Dan sementara itu ada sedikit mungkin saya itu problem ya, karena di perusahaan saya itu banyak orang Vietnam, khususnya saya itu IKC ya, pertama kali orang Indonesia di perusahaan tersebut. Saya kan benar-benar berjuang teman-teman, benar-benar berjuang supaya apa? Saya mengambil hati bosnya, saya mengambil hati orang Jepang, biar supaya saya itu satu tim 3 orang ini dikasih kohe, dengan arti biar bos Saco itu mengambil kohe, mengambil adik tingkat saya dari Indonesia ya, terutama mungkin dari Hiro juga, dan bahkan sampai saat ini mengambil Hiro. Karena apa? Kemarin untuk tahun 2019 saya dengan bos saya bertiga, saya teman saya itu diajak mendampingi untuk wawancara mengambil adik-adik, ada 9 orang. Alhamdulillah 9 orang. Jadi untuk kohe saya yang ada di Jepang saat ini ada 14 orang Indonesia. Sekarang Vietnam lebih condong dikurangi teman-teman, ada mungkin sekitar 6 orang ya, itu dikurangi. Berarti saya itu berhasil untuk mengambil hati orang Jepang. Dengan mengambil hati orang Jepang itu, saya benar-benar waktu itu saya korbankan waktu, saya ikhlaskan. Saya bekerja dari untuk normalnya kan jam 8 sampai jam 6 sore. Nah, dari jam 6 sore sampai jam 8 itu saya tidak dibayar, tidak apa-apa. Memang saya sengaja untuk mengambil hatinya bos Jepang, biar ini orang Indonesia semangat, orang Indonesia. Dan waktu itu pun waktu mendesak, karena rumah itu sebenarnya pertama kali dikerjakan orang Cina karena mungkin waktunya kurang 3 hari harus selesai, dia nggak nutut waktunya. Akhirnya saya ngerjakan sama tim saya bertiga ini, saya kerjakan bertiga sampai 3 kali berturut-turut sampai jam 8 malam. Saya tidak dapat bayaran yang dari jam 6 sampai jam 8, saya tidak masalah. Karena apa? Saya ingin mengambil hati bos Saco itu, biar Saco terenyuh mengambil kohe dari Indonesia, biar saya nanti ada kohe. Berarti impas saya lunas hutang budi saya kepada LPK teman-teman. Itu pengalaman saya. Setelah itu setelah saya tadi nikah kembali, nah untuk tahun ketiga saya memang pulang teman-teman, pulang karena sudah selesai. Sebenarnya saya itu sudah diminta lagi untuk kembali ke Jepang untuk meneruskan kontrak yang 2 tahun teman-teman. Nah cuman ya mungkin teman saya yang berdua mungkin masih mengikuti, mungkin sebentar lagi juga datang ke sini. Mungkin karena corona ini, mudah-mudahan corona lekas berakhir teman-teman, aktivitas biar supaya normal kembali seperti semula. Mungkin lekas ke sini untuk teman saya yang tadinya satu tim teman-teman. Karena saya sendiri suruh masuk ke perusahaan yang tadinya, cuman visa saya itu beda. Karena saat ini visa saya itu saya sama keluarga sama, dalam arti visanya bukan Kenshusui lagi, bukan pemagang lagi. Visa saya itu yang artinya saya bisa tinggal di Jepang sampai kapanpun saya mau. Jadi sampai kapanpun, tahun berapapun, kalau saya masih suka di Jepang ya bisa visa ini teman-teman. Nah itu nanti yang untuk yang ketiga itu, yang bagaimana cara bisa tinggal di Jepang. Nah itu nanti sesi video berikutnya teman-teman. Untuk ini kan dasar untuk pertama syarat bagaimana cara magang di Jepang untuk pertama kali Kenshusei ya. Dan itu sedikit pengalaman saja yang saya ceritakan. Yang untuk pekerjaan saya nggak begitu berat juga teman-teman, asal kita sudah bisa bekerja, dalam arti kita bahasa sedikit menguasai, ya tidak sedikit, dalam arti 80% menguasai tentang pekerjaan, kita tanggung jawab ya, target kita selesai ya. Contohnya target kita selesai dalam satu rumah mungkin 10 hari selesai. Nah itu sudah dilepas
oleh bos itu suruh garap sendiri, tidak bersama orang Jepang. Mungkin kalau dengan orang Jepang bekerja, kita tuh serba salah, mau ngerjakan ini salah, mau ini salah. Nah, itu tetap semangat, belajar tekun supaya kita tuh bisa bekerja sendiri tanpa dengan orang Jepang gitu. Nah, itu sudah nyantai teman-teman. Kalau sudah nyantai, sudah bisa bekerja, kita mau istirahat mulur sedikit pun nggak masalah. Penting target kita selesai, itu tanggung jawab teman-teman. Oke, untuk yang terakhirnya mungkin pesan saya teman-teman. Pesan saya untuk teman-teman ya yang minat magang ke Jepang, harus disiapkan mental, fisik, sikap, bahasa, itu penting. Dan yang terpenting lagi, visi misi Anda. Visi misi Anda itu dari rumah mau ngapain, mau ke Jepang ya, sampai ke rumah pun harus seperti visi misi Anda itu, konsekuensi sampai pulang ke rumah. Dalam arti kenapa? Karena Kensushi rata-rata teman-teman saya itu yang di Jepang itu oke, visi misi sebelumnya mau berangkat, wah begini-begini, mau udahlah fokus pekerjaan, fokus menabung. Nah, pada akhirnya sampai di Jepang itu lupa teman-teman. Banyak main, banyak beli yang barang-barang yang kurang bermanfaat, mungkin maaf, katakanlah mungkin orang Jepang tuh ceweknya cantik-cantik ya. Nah, itu jangan. Karena teman saya sendiri, terserang maaf ya, itu setelah pulang, 3 tahun setelah pulang, bahwa uang tidak sesuai yang seperti apa yang visi misi sebelumnya waktu berangkat teman-teman. Itu ingat teman-teman. Dan untuk Kensushi rata-rata 60%, 70% itu gagal. Dalam arti yaitu tidak konsekuensi pada visi misi waktu mau berangkat. Itu pesan saya. Jadi teman-teman tetap semangat ya. Untuk yang berikutnya, kalau mungkin LPK ya, nanti selain di LPK Hero ada juga itu Kamisora Gaku, itu juga di sekitar dekat dengan Hero juga. Nanti Anda silahkanlah pilih-pilih yang mana, yang terbaik yang mana, yang mantap yang mana. Yang jelas teman-teman, saya beritahu, pilih LPK yang sudah SO. SO itu bahasa Inggrisnya kurang tahu, cuman sudah sending, sudah memberangkatkan sendiri. Nah, kalau belum, itu nanti kita juga memakan waktu. Oke, itu terima kasih saran dari saya, pengalaman saya, cara masuk ke Jepang. Mudah-mudahan berhasil, sukses. Untuk yang mungkin teman-teman yang dalam Mensetsu masih gagal sama orang Jepang, belum dapat job, tetap sabar, berdoa, tetap semangat. Mungkin ada teman-teman yang masih menunggu, tetap semangat, sabar ya teman-teman. Oke, sekian dulu video saya. Jangan lupa kalau suka like, share, and subscribe. Subscribe tidak ada ruginya teman-teman, gratis, tidak bayar. Sekian, terima kasih teman-teman, sampai video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.